Bu Eri, suaranya Bu Eri. Merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segala hatiku. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segala hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau
sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkaulah penolong yang ajaib bagi kami. Tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang tak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang ajaib, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Engkau baik.
sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya kau baik. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkaulah perlindungan kami yang teguh, sebab Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah perisai kekuatan kami. Engkaulah perlindungan yang teguh. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hanya kepada-Mu. Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Engkaulah kota benteng kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Aku sembah. Kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, Yesus.
yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang setia, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berserah. Engkau Bapa yang setia, Kau yang tak pernah ingkar janji, Kau yang genapi semua janjimu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami serah. Kami sembah. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, yang berkuasa di bumi di surga. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Penolong yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Suatu hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Kami percaya kepadamu, dan kami percayakan seluruh hidup kami bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Penolong yang ajaib, tak pernah terlambat pertolonganmu. Dahsyat Engkau Tuhan, ajaib Kau Allah. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Daripadamu lah datangnya pertolongan kami. Hati kami percaya, hati kami percaya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau tinggal tenang. Karena dalam tinggal tenang dan percaya letak kekuatan kami. Sebab kami mau tenang dan percaya padamu. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ aku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu.
memandang dengan iman, memandang dengan percaya. Sebab kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam Engkau. Dan biarlah firman-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Sebab firman-Mu yang menenangkan kami. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami, Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom. Renungan kita diambil dari Imamat 12. Berikutnya tentang pentahiran sesudah melahirkan anak. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah ini pas. Tidak boleh ia kenal kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah kena hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa di pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan perdamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Maka tahirlah ia. Amin. Kalau kemarin Bu Dorcas bingung. Haram-haram, haram halal. Hari ini perasaan aku lebih bingung. Kalau kita baca sekilas gitu, kayaknya Tuhan itu tidak adil ya. Kok akhir anak laki sebentar najisnya, lahir perempuan 2 kali lipat. Sepertinya kayaknya Tuhan itu kayak orang Tionghoa gitu, lebih sayang anak laki daripada perempuan. Kalau sekilas kita baca sepertinya ya Tuhan tidak adil ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, ya seperti kata Pak Heri lah, Tuhan tuh adil, tapi tidak sama keadilannya dengan dunia ini. Ya Pak yo, tahu dapat mobil, aku harus dapat mobil kan tak kayak gitu. Tuhan kita tuh adilnya mungkin sesuai kebutuhan, sesuai keadaan. Karena kalau dilihat hari ke-8 cowok harus disunat. Berarti kan seorang bayi yang masih merah kan pasti butuh ibunya. Jadi mengapa seperti itu laki lebih cepat? Mungkin karena itu. Itu dari sudut pandang aku ya.
Mungkin karena ke hari ke-8 dia harus disunat, ya dia juga butuh anak kecil, anak bayi yang merah pasti butuh ibunya untuk nemenin. Nah, kalau pentahirannya, aku belum menemukan jawabannya. Tapi setahu aku pernah baca kayaknya kalau melahirkan anak perempuan dari embrio pun tuh sudah beda dengan laki. Aku rasa pasti ada alasannya, cuma ya karena aku nggak ngerti, ibu rumah tangga nggak ngerti, mungkin dokter-dokter bisa menjelaskan. Kalau ditanya pete apa baca pete, tahu aku. Tapi kalau sosok ilmu-ilmu gini kurang ngerti. Jadi nanti kita minta dokter-dokter ada tahu sesuatu tidak boleh menjelasinya. Nah itu yang aku dapat Pak Heri. Aku kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Ros. Jadi tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandangnya bicara, oh kenapa ada perbedaan pria dan wanita? Padahal kan sebenarnya ini tokoh utamanya bukan anak laki-laki dan anak perempuan, tapi tokohnya kan seorang wanita yang melahirkan. Nah, harusnya kalau ibu-ibu dikasih istirahat lebih panjang, lebih suka atau enggak sebenarnya? Disuruh istirahat 1 hari sama disuruh istirahat 1 minggu. Kalau saya sih milih disuruh istirahat 1 minggu daripada 1 hari. Belum lagi hilang capek, sudah suruh begawi lagi. Jadi ya tentu, tapi balik-balik ini just kidding yang tadi ya. Jadi bicara tentang peraturan yang memang sampai hari ini para wanita kalau setelah melahirkan ada masa nifas ya 40 hari sih normalnya. Nah, tetapi kenapa pria anak laki-laki dan melahirkan anak perempuan berbeda? Satu hal yang justru sudut pandang saya, iya, karena anak wanita itu spesial. Makanya masa nifasnya harus lebih panjang. Sama seperti waktu Tuhan membentuk Hawa, Tuhan butuh waktu khusus sampai Adam pun disuruh tidur, nggak boleh ganggu Tuhan, karena saking spesialnya wanita. Karena Tuhan mau buat wanita itu sebagai makhluk, sebagai pribadi yang jauh lebih tahan banting dibanding para pria. Makanya Tuhan butuh waktu khusus. Nah, tentu juga sebagaimana firman Tuhan pagi hari ini, kalau Ibu Ros juga tanya sama saya, gimana alasannya? Saya juga nggak tahu. Itu alasan Tuhan, itu hak prerogatifnya Tuhan. Kenapa kalau wanita melahirkan anak laki-laki, masa nifasnya hanya 40 hari totalnya. Kalau sementara melahirkan anak perempuan, itu sampai 80 hari. Sebenarnya kalau yang bicara soal adil nggak adil, protes nggak protes, harusnya para pria. Kenapa kalau anak laki-laki cuma 40 hari itu pun sudah lamonian? Kalau istri aku melahirkan anak perempuan, ngapa jadi 80 hari? Wah, harusnya yang protes para pria, Ibu, bukan para wanita. Nah, tapi ya sekali lagi, apapun yang Tuhan atur, itu tentulah untuk kebaikan kita. Mungkin seperti yang Ibu Ros tadi sampaikan sepintas, kalau bayi perempuan tadi sejak embrio pun sudah berbeda prosesnya mungkin ya. Nah, sama seperti tadi saya ngomong sama istri saya, kayaknya mama bisa jelasin deh. Nah, jelasin apa? Saya ingat, ya, waktu melahirkan anak yang pertama, juga anak ketiga yang sama-sama laki-laki, kayaknya di dalam masa-masa itu dia oke-oke saja. Tapi mungkin waktu melahirkan Michelle, anak yang kedua, saya sih nggak tahu tepatnya hari keberapa dia kena hujan, tapi efeknya itu sejak dia kena hujan hari itu 8 bulan full dia jadi kena kaligato. Terus berbulan-bulan dia harus berjuang melawan hal itu. Nah, sepintas ya mungkin saya pikir iya ya. Mungkin kalau anak laki-laki dilahirkan, mamanya akan cepat pulih.
Tapi kalau anak perempuan yang dilahirkan, kondisi mamanya akan lebih lama pulih, lebih lemah, sehingga butuh waktu yang lebih panjang untuk istirahat. Ya hanya sampai batas itu, walaupun sampai hari ini rata-rata hampir semua budaya, kalau wanita setelah melahirkan hanya 40 hari. Itu pun ada banyak hal yang saya tahu sekarang para wanita udah nggak tahan 40 hari. Kadang sudahlah cukup 1 bulan lah Pak, woi 40 hari, tak boleh mandi, tak boleh keramas, tak boleh ini itu, woi capek berat. Tapi ya bersyukurlah ya, kita hari ini sekali lagi hidup di zaman kasih karunia. Tapi sekali lagi bukan berarti kita jadi kebablasan, oh udah kasih karunia, nggak ada lagi pentahiran. Iya pentahirannya memang enggak. Tapi masa nifas 40 hari, saya pikir itu tetap harus dilakukan. Dan para pria juga harus tetap sabar-sabar nunggu istrimu di masa nifas. Karena itulah masa pemulihan, masa recovery untuk kesehatan wanita, kesehatan istri kita. Supaya tidak akhirnya menyesal ketika baru umur 40 tahun, 50 tahun, badan rasanya sudah soak semua. Karena itu tadi, masa nifas itu tentu Tuhan punya maksud untuk recovery. Karena memang tidak mudah kan bagi ibu-ibu yang pernah mengalami bagaimana harus mengandung selama 9 bulan, 10 hari. Itu masa-masa yang tentu nggak gampang. Seperti saya pernah cerita, hanya kisah, bukan kisah nyata, cerita fiksi lah mungkin ya. Karena ada seorang pria yang protes, kok enak banget ya jadi perempuan itu ya, nggak harus banting tulang, peras keringat, cari rezeki. Padahal kan firman Tuhan di kitab Kejadian sudah jelas, memang karena manusia berdosa laki-laki, ya itulah akibatnya harus bekerja, berjerih lelah. Sehingga sampai akhirnya dia protes sama Tuhan, dan Tuhan ngomong, oke, kalau gitu aku izinkan kamu merasakan menjadi wanita itu seperti apa. Baru 1 hari jadi wanita, saya percaya sudah banyak pria akan protes. Oi, ternyata capek sekali ya ngurus rumah ya. Belum lagi kalau ngadepin suami yang nggak tahu bersyukur, nggak tahu terima kasih, dengan enteng yang ngomong, gawe apa kok seharian di rumah? Wah, itu para pria tolong jangan keluarin lagi kata-kata itu. Itu perkataan yang cukup, dan mungkin bukan cukup, sangat melukai para wanita. Nggak tahu kamu seharian wanita itu dari buka mata sampai tutup mata itu semua dikerjain, dan semua itu menguras tenaga, dia butuh tidur, butuh istirahat, sama seperti kitab Amsal di pasal terakhir katakan, bangun sebelum yang lain bangun, tidur setelah yang lain tidur. Hari ketiga dia ngomong, Tuhan aku minta ampun. Aku mau bersyukurlah kalau aku jadi seorang pria. Dan Tuhan ngomong, enggak bisa. Loh, kenapa Tuhan? Tunggu 9 bulan 10 hari lagi. Karena kamu hamil. Waduh, bayangin. Enggak gampang proses masa kehamilan itu. Tidur susah, miring susah, telentang sesak. Apalagi kalau mau tengkurap, jadi timbangan nanti. Nah, tentu itu sebuah masa yang cukup panjang, melelahkan, capek. Tapi ya bersyukur itu tadi, karena wanita dibentuk spesial sama Tuhan. Tahan banting, kuat menghadapi semua situasi. Nah, makanya ketika setelah melewati masa kehamilan 9 bulan 10 hari yang saya katakan sekali lagi, ibu-ibu nanti boleh cerita di mana beratnya masa-masa hamil. Nah, makanya Tuhan kasih waktu recovery, pemulihan, istirahat. Ya mungkin itu saja sih yang ingin saya tambahkan. Mungkin ibu-ibu yang lain mau cerita pengalaman masa-masa kehamilan dan masa nifas. Apa yang didapat dari ayat-ayat ini? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros.
Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kan Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan Allah yang bijaksana dalam segala sesuatu. Ya. Dan Engkau Tuhan tahu yang terbaik buat kami semua ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Bros yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau semakin hari semakin memakai dia Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap apapun yang dia kerjakan, setiap pelayanannya, pimpin. Berkati juga Pak Abi dan anak-anak mereka Tuhan. Ya, mereka beri satu keluarga terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa juga buat Pak Simon Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau sudah memimpin dan menuntun setiap operasinya boleh berjalan dengan lancar. Dan biarlah Tuhan saat ini Engkau memulihkan kesehatannya Tuhan. Kesehatan di kepalanya Tuhan boleh normal dan pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Herni sudah menjalani kemo payudaranya Tuhan yang ketiga Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan-Mu menyembuhkannya Tuhan. Sehingga dia boleh percaya dan selalu berharap padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami menyerahkan Chandra dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau semakin hari menjamah dia Tuhan. Sehingga boleh percaya dan mengandalkan Engkau. Kuasa-Mu juga memulihkan setiap sakit, penyakit yang dideritanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa penyembuhan-Mu bekerja ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga menyerahkan Edison dan keluarganya Tuhan dalam tangan-Mu. Ya, Engkau terus jamah hatinya untuk dia boleh percaya kepadamu. Engkau yang menjamah dia Tuhan untuk dia boleh berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan-Mu serahkan keluarga Edison Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, berikan damai, keamanan dan kesejahteraan Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, memberikan mereka hikmat, para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan. Kau berikan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih juga pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan, ini maupun besok Tuhan. Engkau berkati, Kau urapi para pemimpin rohani kami Tuhan. Kau berkati para pelayan-Mu yang melayani Engkau. Kau urapi mereka supaya dapat melayani Engkau hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Kau juga Tuhan pimpin setiap jemaat-Mu untuk datang bersekutu dan beribadah muliakan Engkau. Sehingga mereka boleh pulihkan, boleh menerima setiap berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur Tuhan buat semua yang telah Kau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, baik kami diciptakan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Kami mau hidup kami itu Tuhan memuliakan Engkau. Kami mau Tuhan hidup kami bisa menjadi contoh bagi orang lain ya Bapa.
orang bisa melihat ada Kristus dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan mengerti, memahami keadilan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba juga teringat Tuhan dan janji hamba, Tuhan berserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Kau percepat proses pemulihannya Tuhan, hingga dia bisa pulih kembali dengan normal Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba juga serahkan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan, hikmat Kau berikan bagi mereka ya Bapak, untuk saling mendukung dan saling menguatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Juga Tuhan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan apapun yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan, itu untuk memuliakan nama-Mu. Dan Engkau membuat kami berhasil dalam melakukan apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat Thank you, pagi. Mary.